Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktek mata kuliah kewirausahaan berbasis sains yang dilaksanakan oleh saya Khairunisa Mufidah dengan NIM 21032260735 dari Offering M, Prodi S1 Fisika, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Di sini usaha yang saya jalani adalah usaha kerupuk goreng dengan nama perusahaan yakni Kerupuk Sukses Mandiri. Berikut adalah logo perusahaan dari Kerupuk Sukses Mandiri. Selanjutnya, latar belakang dari usaha ini yakni kecenderungan masyarakat Indonesia yang mana menganggap cemilan sebagai pengganjal perut. Nah, di Indonesia tidak sedikit masyarakat yang terbiasa dengan adanya makanan pendamping. Cemilan di sini juga dianggap sebagai makanan pendamping ketika memakan makanan berat. Ada juga masyarakat yang merasa kurang puas ketika makan, namun tidak ada bunyi kraus-kraus atau krenyes-krenyes yang dianggap sebagai peramai atau meramaikan suasana makan. Nah, umumnya makanan pendamping yang terkenal di masyarakat Indonesia adalah kerupuk. Di lingkungan sekitar pemilik usaha, yakni di Kupang, Nusa Tenggara Timur, jarang dijumpai adanya kerupuk kemasan yang dijual di warung-warung. Sehingga muncul ide untuk menjual dan memasarkan kerupuk kemasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak bingung mencari makanan pendamping yang cocok ketika makan. Tujuan dari praktek ini yakni yang pertama untuk memenuhi tugas praktek mata kuliah kewirausahaan berbasis sains, lalu yang kedua menjadi alternatif makanan pendamping ketika mengonsumsi makanan berat, serta yang ketiga menjadi camilan yang bisa dibawa dan dikonsumsi di mana saja dengan rasa gurih dan nagih. Manfaat dari diadakan praktek ini yakni kebutuhan masyarakat akan camilan dan makanan pendamping berupa kerupuk dapat terpenuhi. Nah, produk ini juga akan menambah keuntungan bagi toko kelontong serta warung makan yang dititipi, baik berupa uang ataupun menjadi daya tarik bagi konsumen untuk berbelanja serta mampir makan karena kehadiran kerupuk ini. Selanjutnya, cara mendirikan usaha. Nah, dalam mendirikan usaha ini, mulainya hanya bisa dibilang iseng, karena usaha ini adalah usaha keluarga. Juga usaha ini merupakan usaha kecil-kecilan yang mulainya dilakukan dengan tujuan untuk mengisi waktu luang. Namun, seiring berjalannya waktu, usaha ini juga memiliki harapan di mana dapat memberikan income atau penghasilan yang menjanjikan sehingga dapat membantu kebutuhan keluarga. Nah, rencana bisnis kerupuk ini dirancang karena adanya peluang pasar di daerah tempat tinggal pemilik usaha, di mana berdasarkan hasil survei juga kita mengetahui bahwa banyak konsumen yang menjadikan kerupuk sebagai makanan pendamping. Nah, dari situ kami menganggap bahwa bisnis ini memiliki peluang yang besar untuk laku di pasaran. Berawal dari pikiran itu, kemudian konsep usaha kerupuk goreng ini mulai dirancang. Nah, setelah melalui proses perancangan, modal untuk pelaksanaan usaha juga sudah disiapkan. Selanjutnya, dieksekusi. Dan proses eksekusi ini mendapat respon yang baik dari pasar. Pihak konsumen memberikan respon yang memuaskan, sehingga usaha ini terus berlanjut dan terus melakukan evaluasi jika ditemukan kekeliruan dalam menjalankan usaha. Usaha ini merupakan usaha kuliner, khususnya makanan ringan yang bergerak dalam bidang informal, di mana usaha ini dapat dilakukan secara perorangan, sehingga tidak harus memiliki badan hukum yang kuat. Selanjutnya, usaha ini memiliki struktur organisasi lini, di mana organisasi lini merupakan bentuk organisasi skala kecil dengan jumlah karyawan yang sedikit, dengan pucuk atau pimpinannya dipegang oleh satu orang, sehingga koordinasi antara pimpinan dan anggota terjadi secara langsung.
Struktur organisasi usaha ini hanya terdiri dari 2 tingkatan, di mana tingkat pertama atau tingkat tertingginya ditempati oleh pemilik usaha, serta tingkat kedua dibagi menjadi 2 bagian, di mana terdapat pihak yang bertanggung jawab akan proses pembuatan produk hingga pengemasan atau disebut sebagai tim produksi dan pengemasan, serta pihak yang bertanggung jawab untuk pengantaran produk atau bagian pemasarannya. Berikut merupakan struktur organisasi usaha kerupuk goreng. Nah, di sini pemilik usaha berperan sebagai penanggung jawab penuh, di mana menjadi pemimpin usaha yang bertanggung jawab mulai dari modal awal, proses produksi, proses pengemasan, tahap pemasaran, bahkan hingga pasca produksi. Nah, untuk tim produksi dan pengemasan, bertanggung jawab mulai dari proses penggorengan kerupuk, penyiapan kemasan, hingga produk siap dipasarkan. Tim ini berada langsung di bawah pengawasan pemilik usaha di mana dalam proses penggorengannya dipegang penuh oleh Ibu Warsinah dan untuk anggota tim lainnya bertanggung jawab penuh untuk proses pengemasan. Selanjutnya, tim pemasaran. Nah, tim pemasaran bertugas untuk memasarkan produk usaha ke tempat-tempat yang sudah terjalin kerjasama, di mana tempat-tempat target pemasaran merupakan toko-toko kelontong, pinggir jalan yang bersedia dititipi produk, serta tempat-tempat ini menjadi tempat pengenalan produk usaha kepada konsumen. Tim pemasaran juga berada langsung di bawah pengawasan pemilik usaha, di mana tempat-tempat yang dititipi merupakan tempat yang sudah menjalin kerjasama dengan pemilik usaha. Selanjutnya ada kebutuhan usaha. Dalam mendirikan usaha ini, kebutuhan yang dipenuhi diantaranya terbagi menjadi 3, yakni sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya material. Nah, dana di sini diperlukan sebelum memulai usaha, karena semua kebutuhan materi yang dibutuhkan memerlukan dana untuk memenuhinya. Kemudian, sumber daya material. Di sini material yang dimaksud berupa alat dan bahan yang diperlukan selama proses produksi hingga produk dipasarkan. Dan yang terakhir adalah sumber daya manusia. Nah, di sini manusia memiliki peran penting di mana pengalaman, keahlian, serta pengetahuan manusia berperan dari awal usaha didirikan hingga laku di pasaran. Mulai dari merancang usaha, memulai usaha, hingga melakukan evaluasi terhadap usaha yang sudah berjalan. Selanjutnya, uraian bahan, kebutuhan, serta nominalnya. Nah, di sini untuk aktivitas tetap atau peralatan yang kami butuhkan ada wajan, sendok penggorengan atau saringan, lalu spatula, gas LPG, baskom, kompor, serta plastik bening besar. Nah, plastik bening besar di sini akan digunakan sebagai wadah penampung setelah kerupuk digoreng. Wadah penampung sementara sebelum kerupuk dikemas ke dalam kemasan lebih kecil. Kemudian ada tali pengikat. Di sini kami menggunakan karung beras. Mengapa? Kami hanya memanfaatkan bahan yang ada di sekitar semaksimal mungkin. Jadi untuk mengelompokkan kerupuk kami dalam tiap rentengnya, situ kami menggunakan karung beras sebagai tali pengikatnya. Selanjutnya ada minyak tanah. Nah, minyak tanah di sini berfungsi untuk proses pengeleman kemasan atau menjadi bahan bakar lilin untuk proses pengemasan. Selanjutnya ada perlengkapan atau bahan-bahan yang dibutuhkan, yakni kerupuk kering, minyak goreng, serta plastik kemasan dengan ukuran lebar 11 cm dan panjang 100 meter, yang mana nantinya akan kami potong secara sendiri dengan ukuran yang sudah kami tentukan sebelumnya. Serta ada juga biaya transportasi, dalam hal ini adalah uang bensin sebagai biaya dalam proses pemasaran. Nah, untuk biaya pembelian aktivitas tetap seperti gas LPG dan plastik bening besar, serta minyak tanah, dibeli setiap sebulan sekali, sedangkan untuk alat lainnya masih menggunakan peralatan yang ada di rumah, sehingga tidak dimasukkan ke dalam modal usaha. Karena usaha ini merupakan usaha keluarga dan usaha rumahan, sehingga banyak memanfaatkan peralatan yang ada di rumah. Dengan begitu, total biaya yang dibutuhkan sebagai modal awal adalah sebesar Rp543.000. Modal usaha ini berasal dari dana pribadi pemilik usaha.
Selanjutnya, pasar dan pemasaran. Analisis pasar dari produk kami adalah yang pertama ada berdasarkan demografik, di mana produk ini ditujukan untuk usia 12 tahun ke atas atau remaja SMP sederajat ke atas gitu. Nah, mengapa? Karena usaha ini tuh menghasilkan produk yang umumnya akan dibeli oleh masyarakat yang memiliki uang jajan lebih bagi kalangan pelajar ya. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak di bawah 12 tahun juga bisa membelinya. Sehingga secara demografik, produk ini umumnya untuk seluruh masyarakat dengan jenjang umur berapapun, namun khususnya untuk masyarakat dengan umur 12 tahun ke atas. Selanjutnya, secara geografik, produk ini ditujukan untuk konsumen masyarakat yang berada di daerah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mengapa? Karena kami tidak melakukan proses pemesanan atau pengiriman keluar kota, agar tidak perlu memakan biaya kirim yang tinggi. Selanjutnya, secara psikografik ditujukan untuk seluruh kalangan masyarakat, mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga masyarakat luas lainnya. Dan secara perilaku ditujukan untuk masyarakat yang gemar atau memerlukan makanan pendamping ketika makan. Masyarakat yang menyukai kerupuk, serta masyarakat yang penasaran dan ingin mencoba kerupuk rumahan dengan harga yang sangat terjangkau. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Nah, untuk strategi pemasaran produk kami, yang pertama ada strategi produk, di mana produk kerupuk goreng yang kami hasilkan dipasarkan dengan kemasan plastik bening dengan ukuran lebar 11 cm dan panjang 20 cm. Mengapa plastik bening? Agar produk kami bisa langsung terlihat dari luar tanpa perlu membukanya dan membuatnya terkontaminasi. Nah, tiap kemasannya juga berisi 4 hingga 5 keping kerupuk goreng dengan ukuran sedang. Penyajian dalam kemasan sedang ini ditujukan untuk sekali makan, sehingga kerupuk kami bisa dinikmati tanpa ada yang terbuang karena kekenyangan. Selain itu, ukuran kemasan yang sedang memudahkan konsumen dalam membawa produk, sehingga produk ini bisa dinikmati di mana saja dan kapan saja. Untuk strategi harga jual produk kami sangat murah, yakni Rp1.000 per bungkusnya. Nominal ini dipilih karena menyesuaikan dengan target pasar kami, di mana para pelajar umumnya dibekali uang jajan yang berbeda-beda, sehingga dengan harga Rp1.000 produk kami bisa dinikmati oleh kalangan manapun. Untuk penitipannya, kami menjual seharga Rp20.000 untuk 25 bungkus, sehingga pemilik warung atau toko yang kami titipkan juga bisa mendapat keuntungan dari hadirnya produk kami. Untuk lokasi dan distribusi, produk kami didistribusikan ke toko-toko kelontong yang berada dekat dengan sekolahan atau perumahan dalam lingkup Kota Kupang, serta warung-warung makan yang bersedia kami ajak kerjasama. Dengan begitu, target konsumen kami bisa dengan mudah menemukan produk kami. Selanjutnya ada strategi promosi. Nah, promosi produk kami lakukan dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen akan makanan pendamping serta kegemaran konsumen untuk mengkonsumsi camilan. Nah, dengan begitu, produk ini akan tersampaikan dengan metode mulut ke mulut melalui para konsumen. Selain itu, kami juga mempromosikan produk ini kepada orang-orang sekitar, yang mana kami harapkan nantinya ketika mereka tertarik untuk memesan produk ini bisa langsung mengunjungi rumah tempat produksi kami. Berikut adalah poster usaha dari kerupuk goreng Kerupuk Sukses Mandiri. Selanjutnya adalah analisis pesaing. Nah, pesaing usaha kerupuk goreng saat ini sudah banyak bermunculan, namun mayoritas dari produk yang dipasarkan di pasaran dalam ukuran kemasan besar. Usaha kerupuk goreng ini memiliki peluang yang baik, karena belum banyak kerupuk goreng kemasan kecil yang dijual atau dititipkan ke toko kelontong serta warung makan. Umumnya, kerupuk-kerupuk yang tersedia di warung makan juga merupakan kerupuk hasil produksi dari warung-warung tersebut. Lalu, apa yang kami lakukan untuk menghadapi pesaing usaha kami? Nah, dalam menghadapi pesaing, hal yang kami lakukan ialah menawarkan produk kami dengan memberikan keuntungan bagi pihak yang bekerja sama dengan kami. Seperti produk ini kami titipkan dengan harga jual Rp20.000, namun untuk 25 bungkus. Nah, sehingga jika toko-toko kelontong atau warung makan yang bekerja sama dengan kami menjual tiap bungkusnya dengan harga Rp1.000, maka mereka akan mendapat keuntungan sebesar Rp5.000 tiap rentengnya.
Selain itu, untuk mencegah pesaing usaha muncul di tempat yang sama, kami rutin melakukan pengecekan ke tempat penitipan dan terus memastikan bahwa produk kami tidak mati di pasaran dan tidak tergantikan oleh produk lain. Selanjutnya untuk laporan keuangan. Nah, seperti alat dan bahan yang sudah dijabarkan sebelumnya, di sini lebih mendetail untuk pengeluaran tiap minggunya. Di sini untuk pengeluaran minggu pertama lebih besar dibanding minggu-minggu sebelumnya, karena jika dilakukan hitungan dalam sebulan, pengeluaran pada minggu pertama akan membutuhkan nominal sebesar 849.000, sedangkan untuk minggu kedua, ketiga, dan keempat hanya membutuhkan sekitar 479.000. Mengapa? Karena untuk pembelian gas LPG, serta plastik bening besar, serta minyak tanah itu kami hanya lakukan 1 kali sebulan. Dengan begitu, total pengeluaran selama sebulan yang kami perlukan adalah sebesar 2.286.000. Selanjutnya, selanjutnya adalah laporan keuangan untuk 1 minggu, di mana tadi sudah kami sampaikan bahwa modal awal untuk sekali produksi kami memerlukan biaya sebesar 543.000. Nah, sedangkan dalam waktu 1 minggu kami melakukan 3 kali produksi. Berarti untuk pembelian kerupuk, minyak goreng, serta bungkus kemasan, itu kami juga membelinya 3 kali lipat lebih banyak daripada yang seharusnya. Nah, sehingga dalam waktu 1 minggu dengan 3 kali produksi tadi, kami bisa menghasilkan 1.125 bungkus. Dengan rincian, tiap 25 bungkus kami hitung menjadi 1 renteng. Nah, dan ketika kami memasarkannya, kami menjual dengan harga 20.000 per rentengnya atau 20.000 per 25 bungkus. Sehingga dalam seminggu kami bisa menghasilkan 45 renteng dengan 3 kali produksi tadi. Nah, dengan 45 renteng ini, kami akan mendapat penghasilan dalam seminggu sebesar 900.000. Tadi sudah kami sampaikan bahwa modal untuk 1 minggu pertama adalah sebesar 849.000. Sehingga, jika kami hitung, laba bersih dari usaha kami selama seminggu sebesar Rp51.000. Selanjutnya, jika dilakukan perhitungan dalam sebulan, tiap minggunya kami akan mendapat penghasilan sebesar 900.000. Sehingga dalam sebulan atau 4 minggu kami akan mendapatkan hasil dari penjualan kami sebesar 3.600.000. Dan jika kami hitung lagi keuntungan yang kami dapatkan dalam sebulan, yakni sebesar Rp1.314.000. Kesimpulan dari praktek usaha yang dilakukan ini, kami menyimpulkan bahwa bisnis kerupuk goreng yang dilaksanakan ini memiliki hasil yang menjanjikan, di mana bisnis ini bisa mengembalikan modal dalam seminggu atau 3 kali produksi dengan keuntungan sebesar Rp51.000. Sedangkan dalam sebulan, keuntungan yang didapat dari bisnis kerupuk goreng ini bisa mencapai Rp1.314.000. Namun dalam pelaksanaannya, perlu diketahui bahwa sumber daya manusia yang ada harus memiliki jiwa dan raga yang siap. Karena jika tidak siap, secara fisik dan mental, usaha ini tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah lampiran dari proses produksi, di mana di sini tadi fungsi dari minyak tanah akan berperan di sini sebagai lilinnya. Kemudian ini adalah bentuk 1 renteng dari usaha kami sebelum dipasarkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.